0,023 second. Ya, sekarang kita coba lihat dari mode mode lazy mode atau mode santai lah ya. Print mode santai, ya, lazy mode-nya. Start time sama time-nya kita ini mode santai result. Santai result. Oke. Jika sebelumnya kita berkenalan terkait transformasi data di Polars, termasuk introductory dari Polars itu sendiri. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang powerful. Kenapa kita harus menggunakan Polars di dalam environment Python, yaitu berkenalan dengan lazy mode di Polars. Apa aja yang teman-teman pelajari di sesi kali ini? Ada 3 hal. Pertama, kita akan kenalan apa itu lazy mode-nya dan kenapa kita harus menggunakan ini. Nanti aku akan in detail. Dan apa yang membedakan sesi-sesi sebelumnya kita kan udah menggunakan kayak langkah-langkah step by step dari penggunaan Polar itu sendiri. Kayak misalkan kita men-select kolom, terus habis itu melakukan transformasi data dan sebagainya ya di dalamnya. Apa yang membedakan dengan lazy mode itu sendiri? Terus itu yang akan kita bahas dari bedanya eksekusi langsung dengan lazy mode. Kemudian kita akan lihat dari sisi codingannya. Yang berbeda apa sih antara keduanya ini di dalam pengetikan di Python sendiri. Oke, nggak usah lama lagi. Mari kita explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Aku mengawali kisah dari lazy mode itu, kita bayangkan dulu ya teman-teman. Misalkan lagi melakukan perjalanan ke Jepang, biasanya seperti itu. Nah, sebagai traveler, pasti kita harus menyiapkan segala sesuatunya sebelum kita berangkat ke Jepang, bukan? Yaitu mungkin tentukan dulu budgetnya. Jadi tentukan budget buat pesawatnya berapa, naik pesawat apa gitu ya. Terus akomodasinya mau penginapannya di mana, lokasinya di mana, wisatanya apa aja ya gitu ya. Setelah itu baru kita rencanakan agenda selama di Jepangnya itu. Misalkan nanti hari pertama kita ke bandara dulu nih, bandara di Indonesia. Nah, nanti ntar tiba di bandara Jepangnya jam berapa. Nah, ketika tiba kita menggunakan transport apa di sana? Apakah naik bus, naik sewa mobil dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Dan setelah itu aktivitasnya apa aja di next day-nya. Misalkan nanti ntar ke museum atau misalkan nanti ke mana-mana dan sebagainya. Dan hal lainnya yang harus teman-teman persiapkan sebelum berangkat ke Jepang. Pasti akan melakukan hal itu kan. Nggak mungkin tiba-tiba teman-teman langsung kayak dadakan, oh aku mau ke Jepang, langsung berangkat gitu ya. Terus tanpa ada kayak mau kemana aja nih ke Jepang. Nanti ntar teman-teman nyampe di Jepang tuh kayak bingung. Udah nyampe ngapain aja ya? Malah apa ya? Apa kesini? Apa kesini? Jadi nggak ke konsep. Better harus ada rencananya dulu sebelum berangkat ke sananya. Itulah yang dikatakan dari lazy mode itu sendiri yang akan kita bahas dari sesi kali ini. Jadi rencana ke Jepang itu sama kayak lazy mode di Polars. Yang mana di lazy mode di Polars itu ini adalah salah satu tools powerful kenapa kita harus menggunakan Polars sebenarnya. Kalau sesi sebelumnya mungkin kita lihat ada perbedaan ketika kita menggunakan Pandas dengan Polars dari sisi waktu. Di Polars secara umumnya lebih cepat. Nah, dengan menggunakan rencana ini akan lebih cepat lagi. Mungkin sekitar misalkan ini 1 ya, jadi 1/4 dari 1 itu sendiri. Jadi lebih cepat dari waktu yang sebelumnya. That's why di lazy mode itu ada namanya merencanakan semua operasi yang akan dilakukan. Ini sama kayak teman-teman nentuin pesawat naik apa, aku pergi kemana aja dan sebagainya, terus mengoptimalkan rencana tersebut. Nah, ketika udah teman-teman punya agendanya, ya teman-teman optimalkan dengan, oh hari pertama kita harus ke sini, hari kedua ke sini dan seterusnya. Dan yang ketiga itu mengeksekusi. Ya jangan lupa, jangan juga jadi rencana doang, tapi eksekusi juga agenda-agenda yang udah teman-teman rencanakan. Dieksekusi untuk menemukan mana cara yang paling efisien. Misalkan udah nyampe di Tokyo gitu ya, ternyata lebih murah menggunakan bus dibanding kita naik mobil, naik taksi gitu ya. Ya udah, berarti kita eksekusinya cara yang paling efisiennya naik bus, misalkan let's say seperti itu. Nah, inilah yang menjadi suatu perbedaan antara memasak satu persatu. Jadi kalau misalkan cara yang sebelumnya kita pelajari transformasi di Polars itu adalah teknik one by one, step by step dalam proses sebuah codingannya gitu ya. Tapi kalau lazy mode itu membersihkan semua bahan terlebih dahulu. Ini kalau masak ya, contohnya masak sama kayak gini ya, gitu. Kalau misalkan yang teknik sebelumnya
yang kita belajar di Polars itu kita kan nggak pakai lazy mode ya, langsung eksekusi langsung. Jadi setelah langkah ini, langkah berikutnya, dan seterusnya. Tapi kalau lazy mode, sebelum aku pergi ke sana, aku harus rencanain ini, dan seterusnya. Dan mari kita lihat dari sisi codingannya ya, codingan antara lazy mode dan mode berburu gitu ya. Jadi kalau aku nyebutnya lazy mode adalah mode santai ya. Step by step aku sebut mode berburu gitu ya. Kalau mode berburu kan instingnya kan kita nggak memikirkan rencana, tapi kita langsung kalau beruang ya, ada mangsa langsung dikejar. Jadi kalau mau ada mangsa, mungkin bersembunyi-bunyi dulu, setelah bersembunyi-sembunyi langsung lari dengan kencang. Nah, ini adalah proses step by step. Nah, sedangkan mode santai dia optimize performance. Nah, secara codingan pun beda. Ini yang kita udah coba lakukan ketika ditransformasikan. Ada filter kolomnya apa, terus habis itu membuat kolom baru yang dikali 12, terus habis itu hitung tahunannya. Nah, sedangkan kalau optimize performance kita sama, secara codingan sama, yang antara mode berburu dengan mode santai. Cuma bedanya itu ada collect dan lazy di sini. Artinya apa? Artinya ini baru bagian dari rencana doang, belum dieksekusi. Nah, nanti ketika kita ketik collect, itu dia langsung mengeksekusi proses codingan ini. Seperti itu. Nah, ini misalkan contohnya mode di atas menjalankan 5000 rows atau kolom, dan dari sisi waktu ini akan lebih cepat gitu ya ketika ngeprosesnya. Nanti kita lihat dari contohnya, contoh exercising-nya di lazy mode-nya itu seperti apa. That's why ketika kita menggunakan mode santai, ini kalau ini nggak diperluin ketika nih ya, data yang teman-teman olah itu kurang dari 10 MB, itu nggak usah pakai mode lazy gitu ya. Terus operasinya sederhana, select filter aja gitu ya. Atau teman-teman butuh interaktif analisis, nah itu nggak usah pakai mode lazy mode. Dan mau debug itu step by step, itu boleh pakai mode berburu. Tapi kalau misalkan teman-teman ada proses ETL, extract transform load-nya, terus data yang teman-teman proses adalah besar, multiple join dan sebagainya, itu teman-teman perlu menggunakan lazy mode seperti itu ya. Mungkin sekilas agak kurang baik, Kak, ini maksudnya gimana sih? Tadi Kakak jelasin kayak ini lazy mode, ini mode berburu, eksekusinya gimana. Nah, kenapa sih kita harus gunakan ini gitu ya? Nah, kita akan coba lihat di exercising gitu ya, lihat contohnya dari sisi kodenya itu seperti apa, supaya teman-teman kebayang, oh ternyata kodenya bedanya di sini nih. Mari kita coba cek ya di codingannya supaya kita tahu nih, oh ternyata kalau pakai lazy mode secara time frame-nya itu akan lebih baik dibanding pakai yang mode berburu. Oke, mari kita coba cek dari codingan berikut. Yuk kita cek. Oke, ini adalah halaman dari Python 49. Jadi kita panggil dulu library yang kita perlukan, yaitu library polars sama time. Ini buat aku hitung dari sisi waktunya ya. Terus kita panggil datasetnya, ya datasetnya aku bikin dummy aja kayak gini. Ada Dani, Budi, Cici, dan Ali, Eka gitu ya. Terus aku kali 1000 biar ada 5000 rows ya, dikali 5 satu dikali 1000 satu. Terus umurnya juga sama, dari sisi gaji pun sama, dari departemen IT juga sama gitu ya. Terus masukin ke data frame, kita lihat data frame-nya, shape-nya itu ada 5000 data, 4 kolom ya, ada nama, umur, gaji, departemen. Kalau misalkan dari sisi atasnya gitu ya, ini dia lihat 5 teratas itu kayak yang kita lakukan sama ya, Ali, Budi, Cici, Dani, Eka, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba pakai mode berburu dan mode santai ya, lazy mode-nya itu seperti apa, supaya kita lihat dari sisi waktunya gimana. Langkah pertama apa yang akan kita lakukan? Pertama yang pasti kita tulis dulu nih, ini mode berburu gitu ya. Jadi ya kita masukin start time-nya. Makanya that's why aku di atas nih ngambil library time supaya bisa ngeliat dari sisi waktunya. Terus nah ini. Jadi oke, bentar ya, berburu result. Terus kita panggil df ya, df. Terus kita filter dulu. Filter ambil kolomnya yang di lebih dari 25 ya. Filter umurnya lebih dari 25. Kemudian kita create kolom baru, gajinya dikali 12 alias gaji tahunan, udah. Kemudian kita group by per departemen.
ya, per departemen kan ada nih departemen. Terus kita hitung gaji tahunannya berapa, ya, gaji tahunannya berapa dalam satuan ya, dalam satuan rata-rata gitu ya. Terus kalau udah ini kita tutup ya, kita tutup di sini lah ya. Nah, kalau udah baru kita lihat dari sisi waktu. Dari sisi waktunya berburu time. Ini kita hitung dengan cara time dikurangin sama start time-nya. Terus kita lihat print waktu eksekusi mode berburu ya, format berburu time ya. Terus ya di sini. Ini baru mode berburu ya. Kita lihat dari sisi waktunya berapa lama ketika dia ngeproses dari ini. Maksudnya berburu tuh proses satu persatu ya, step by step. Jadi DF di filter dulu, setelah di filter baru dibuat kolom tambahan, baru di group by, baru diagregatin. Bentar ini group by-nya sorry ada ini. Nah dia membutuhkan waktu sekitar 0,023 second. Ya, sekarang kita coba lihat dari mode lazy mode atau mode santai lah ya. Print mode santai ya, lazy mode-nya. Start time sama time-nya kita ini. Mode santai result. Santai result. Ya ini sama ya. Yang bedanya adalah kita pakai lazy di sini, lazy, terus di filter ya sama 25. Ini nggak berubah, with column-nya juga sama. Gaji tahunan, group by-nya departemen, agregatnya gaji tahunan, min ditulis rata-rata gaji tahunan. Nah, kemudian kita tambahin di sini. Ini bagian eksekusinya. Ini eksekusi di sini. Ya. Ini adalah collect-nya. Karena kalau misalnya kita nggak pakai collect, itu dia nggak nge-eksekusi prosesnya. Itu. Terus kita hitung santai time-nya, ya. Terus kita tulis di print eksekusi mana. Oke, kita jalankan. Nah, coba teman perhatikan dari sisi waktu. Sebenarnya ketika kita menggunakan lazy mode itu waktunya ini aja udah beda setengah ya, hampir beda ya, nggak setengah banget sih ya, tapi lebih cepat lah dibanding mode berburu. That's why ini adalah salah satu poin penting ketika teman-teman menggunakan polars. Teman-teman ketika mau utilize waktu, karena kan waktu kan sangat berharga ketika ngeproses codingan. Ini kalau misalkan codingannya sederhana, baru 5.000 data. Imagine kalau misalkan data yang teman-teman proses itu 1-2 juta data raw gitu ya. Kalau misalkan di Pandas itu butuh waktu 1 jam, nah teman-teman bisa simplify dulu ketika pakai mode berburu mungkin jadi 30 menit gitu ya. Terus pakai mode santai itu jadi 15 menit, let's say seperti itu. Jadi itu akan mengefisienkan proses teman-teman mengolah data. That's why aku sangat rekomen ketika teman-teman menggunakan polars, itu pastikan teman-teman juga menggunakan lazy mode juga, supaya secara sesi waktu prosesnya akan lebih cepat dan sebelumnya. Karena di sini memang dilakukan performance optimization dari proses-proses yang dilakukan seperti itu. Oke, mulai kebayang bedanya antara lazy mode dengan mode berburu. Semoga teman-teman bisa aplikasikan di sekitar teman-teman untuk teman-teman gali dengan beberapa codingan lainnya. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman tahu bedanya antara menggunakan mode berburu dengan mode santai. Kalau mode berburu intinya dilakukannya step by step, dari setiap codingannya dilakukan satu persatu baru selesai. Tapi ketika menggunakan mode santai, dia akan menyimpan rencananya dulu baru dieksekusi. Sama kayak kita jalan-jalan kan, kita buat rencana dulu agendanya apa, baru kita eksekusi nih tanggal kapan akan kita berangkat. Itulah mode santai itu sendiri. Nah, jangan lupa teman-teman tetap explore kembali sesi codingannya dan sebagainya, dan pastikan nonton di video sebelumnya kalau misalkan teman-teman mau cari tahu apa itu polars dan bentuk transformasinya apa aja. Aku ada video-video di sebelumnya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh drop di komen. Jangan lupa like dan subscribe. Pastikan tiap hari Rabu menyaksikan video Python karena ada video-video baru terkait pembelajaran Python itu sendiri. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.